di YouTube channel JWS Wedding bersama aku Ayu dan Kirana. Dan kali ini kita mau bahas apa sih, Kak? Kali ini kita akan bahas 10 hal penting untuk mempersiapkan pernikahan kalian nih. Nah, apa aja sih yang mau dipersiapin? Yuk, check this out. Sedikit informasi nih ya, kalau kita tuh sebagai wedding konsultan sering banget ketemu sama para couples yang konsultasi dan mereka tuh bingung harus mulai dari mana sih persiapannya gitu. Apalagi penting banget dari awal kalau kita tuh harus mempersiapkan persiapan yang paling matang ya, Kak. Karena banyak juga yang cerita kalau mereka itu gak tahu mau mulai dari mana. Ya, karena pengalaman pertama juga gak sih? Jadinya kita tahu ya, Kak. Iya. Makanya hari ini kita sama-sama bareng mau jelasin terkait dengan persiapan pernikahan. Check this out. Yang pertama itu ada pertemuan keluarga. Nah, di pertemuan keluarga ini pembahasannya apa sih, Kak, kira-kira? Di momen ini couples, pertemuan keluarga itu akan membahas tentang tanggal acara. Jadi kapan tanggalnya, terus mau di bulan apa, penentuan tanggal dan bulan acaranya deh. Biasanya kalau ketemu sama keluarga enaknya di mana sih, Kak? Kalau untuk ketemu keluarga enaknya di mana itu bisa di mana aja sih, kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang penting dua keluarga kan, Kak? Jangan tiga. Tiga, aduh banyak banget. Tapi gak apa-apa tau, Kak, kalau emang dia mau ngajak lain keluarga-keluarga yang lain kan, Kak. Dua keluarga itu biasanya calon kita sama ya kitanya, keluarga kita ya, Kak. Betul. Nah, biasanya tuh yang dibahas tadi apa aja sih, Kak? Tanggal, bulan, betul. Sama konsep ya, Kak, konsep acara juga. Nah, biasanya juga di situ biasanya kita bahas budgeting gak sih, Kak? Itu nextnya biasanya setelah tanggal udah ditentuin, kita akan ngebahas tentang budgeting tuh. Nah, next step setelah penentuan tanggal. Betul. Dan biasanya kalau tradisi di Indonesia tuh, Kak Ayu, sering banget nih, aku sering denger kalau ada beberapa keluarga yang masih percaya tanggal-tanggal baik, pilihan tanggal-tanggal baik, jadi ada perhitungannya. Seru banget sih, itu uniknya di Indonesia, couples. Nah, intinya kalau tanggal udah aman, bulan udah aman, konsep udah aman, biasanya langsung ke budgeting gak sih, Kak? Iya. Nah, kali ini aku akan bahas terkait dengan budgeting yang harus kalian persiapin sebelum persiapan pernikahan. Tadi kita udah bahas pertemuan keluarga. Biasanya habis pertemuan keluarga, budgeting ya, Kak. Betul. Nah, biasanya nih budgeting tuh hal yang paling penting banget gak sih, Kak? Harus teliti, transparan, dan pastinya juga harus adil. Nah, kira-kira nih, Kak, Kirana udah belum budgeting? Kalau aku sih udah nih ya, dari Hamin 12 bulan itu kan penentuan tuh pas ketemu sama keluarga, terus nentuin tanggal acaranya mau di tahun berapa dan bulan apa, setelah itu budgeting. Jadi di Hamin 12 bulan tuh aku udah juga nentuin. Berarti dari tabungannya ya, Kak. Iya. Nabung dulu berarti ya, Kak, baru budgeting. Biasanya budgeting itu nanti buat keperluan yang lainnya juga. Misal kalian nih udah tahu nih konsepnya apa, habis itu di budgeting deh biar nggak boros ya, Kak ya. Karena biasanya wedding itu lumayan banyak ya pengeluarannya. Penting banget ya, jangan lupa budgeting. Next, apalagi kalau buat yang indoor ataupun outdoor itu kan beda ya, Kak, pasti harganya. Kira-kira nih Kak Kirana mau indoor apa outdoor? Kalau aku sih prefer indoor ya, karena kalau outdoor tuh banyak kekhawatiran yang lain. Kalau aku, Kalau aku outdoor deh. Tim outdoor, siapa nih tim outdoor? Indoor. Mari nanti kali ya next ya kita bahas indoor outdoor. Indoor banget ya, setuju banget. Nah, kalau aku sih outdoor. Biasanya kalau outdoor ada banyak kayak pertimbangannya dari yang tenda dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu bisa banget kalian budgeting dulu. Makanya budgeting jangan lupa, oke? Karena di poin kedua tadi, Kak Ayu udah ngejelasin ya sedikit gambaran tentang budgeting. Jadi setelah budgeting selesai, perhitungan selesai, kedua belah pihak dari keluarga udah setuju, kita lanjut ke konsep acara gitu. Penentuan konsep itu dari outdoor atau indoor, terus mau adat atau nasional, upacara adat mau diadain atau enggak, itu perlu banget dibicarain dari kedua belah pihak. Karena nanti berjalannya acara itu dari penentuan konsep tadi, couples gitu. Nah, konsep acara kira-kira kakak maunya apa nih? Kalau aku sih konsep acaranya sih yang intimate gitu, Kak. Itu juga termasuk konsep acara kan, Kak? Betul. Nah, betul kalau banget. kakak maunya yang nasional atau apa nih? Atau ada adatnya, Kak, kira-kira? Kalau aku sih lebih ke adat ya, karena orang tua aku lumayan kental nih pembahasan tentang adatnya. Betul. Kalau aku sih nasional lah tuh. Apa sih adat sama nasional tuh kayaknya ini ya, apa namanya, harus
kita ngomongin lebih lanjut. Nah, bisa banget nih teman-teman kalau mau tahu apa sih Kak maksudnya adat, apa sih maksudnya nasional, bisa banget komen aja di bawah. Nanti kita bikin lagi ya pembahasan terkait dengan adat yang adat, nasional yang nasional. Nah, itu bisa banget kita bahas. Nah, nextnya itu adalah jumlah undangan. Biasanya nih jumlah undangan itu mempengaruhi packs atau catering kan Kak. Nah, kalau aku sih jumlah undangannya sih karena tadi temanya intimate, itu kan nggak banyak kan Kak. Biasanya cuma ya 200. Itu banyak gak sih Kak 200? Udah reguler lah ya kita bilangnya. Nah, tamu undangan ini benar-benar ngaruh banget juga nih sama nanti budgeting lagi. Benar-benar semua ngaruh deh di budgeting. Nah, nanti teman-teman kalau udah ketemu nih berapa packs yang teman-teman mau undang, jadi perhitungannya adalah misal kamu mau undang 300 undangan, itu dikali 2 ya Kak, betul, berarti ada 600 pack. Nah, itu bisa banget buat di gedung dan juga bisa buat di indoor dan outdoor. Setelah udah berhasil nih menghitung jumlah packsnya berapa, jumlah tamunya berapa, nah itu akan berpengaruh lagi nih couple sama venue yang akan kamu pilih. Karena kayak aku tadi nih, rencana undangan tuh di 500, berarti tamu yang akan hadir nanti terhitung di 1000 gitu. Berarti kebutuhan venue-nya makin luas dan makin full dekorasi yang diperluin. Jadi vendor dekorasi dan vendor-vendor yang lain itu harus saling support sih untuk kebutuhan jumlah packs-nya kamu, termasuk venue tadi gitu. Nah, biasanya kenapa harus banget venue itu di awal biar nggak penuh, karena banyak banget gedung-gedung yang udah penuh banget nih teman-teman. Nah, harus banget ya cepet-cepet harus booking venue-nya. Setuju banget. Nah, apalagi poin yang biasanya nih yang paling penting adalah mas kawin. Ya, mas kawinnya harus penting banget ya Kak. Mas kawin habis itu seserahan. Kira-kira nih teman-teman, mas kawin sama seserahannya tuh apa favorit kalian? Banyak banget ya Kak, di klien kita mas kawin dan seserahannya itu ada yang mas kawin dulu ya Kak ya. Mas kawinnya kebanyakan sih biasanya sih logam mulia. Terus habis itu ya emas-emas gitu ya Kak. Dan biasanya juga ada kok uang tunai yang nanti akan di frame gitu. Kalau zaman sekarang tuh udah mudah banget lah kita untuk cari mas kawin ataupun mahar mau didesain kayak gimana. Setuju ya Kak Ayu? Kalau Kak Ayu nih rencananya mau gimana nih? Aduh, mas kawin aku ya yang ini aja lah yang mencukupi diriku. Siap. Biasanya mas kawin itu harus yang bermanfaat ya Kak. Betul, selain bermanfaat dan memudahkan calon pasangan juga, calon mempelai pria. Iya, jangan sampai nanti calon pengantinnya nanti ini apa namanya keberatan tuh gara-gara aku maunya satu rumah. Sertifikat rumah yang pernah beberapa waktu lalu. Gak apa-apa sih sebenarnya kalau emang cowoknya sanggup ya couples, kalau kita sih yang cukup aja. Nah, next ada seserahan ini juga sama, biasanya kebutuhan cewek ya Kak, dari atas sampai bawah. Waktu itu aku pernah tahu Kak, ngobrol kan sama calon aku, terus dia kaget, wah emang harus semuanya ya katanya gitu. Kalau Kakak gimana sih pengalaman ngobrol sama calonnya nih? Kalau untuk seserahan sih simple aja, tergantung kebutuhan si mempelai wanita aja, itu bisa didiskusiin sih, dari skincare mungkin, terus ada juga make up, ada baju gitu kan, biasanya yang simple-simple kayak gitu, karena nanti kan dibawanya dalam bentuk box ya. Kalau lemari dalam bentuk box iya besar, ada dipindahkan namanya. Jatuhnya dipindahkan gitu. Seserahan itu harus yang bermanfaat juga nih buat ceweknya ini, dari mas kawin sama seserahan. Jadi couples apalagi khususnya cewek mintanya yang cukup-cukup aja ya ke laki-lakinya. Setelah rangkaian tadi nih dari budgeting, terus kita mulai juga ke venue, vendor dan jumlah packs. Setelah itu kita juga perlu banget nih couples mempersiapkan untuk kesehatan kita. Di poin selanjutnya kita akan ngebahas tentang tes kesehatan. Betapa pentingnya sih ke tes kesehatan itu Kak Ayu? Penting banget biar teman-teman tahu bahwa kesehatan teman-teman itu udah bagus secara mental dan juga fisik. Karena ada beberapa KUA yang menjadikan itu syarat wajib ya Kak, tapi ada juga sih yang enggak. Tapi kalau menurut Kak Kirana harus disiapin nggak sih? Perlu banget sih, karena kalau misalkan KUA-nya mewajibkan atau enggak, setidaknya kita udah tahu nih Kak, persiapan kesehatan kita dan pasangan udah sejauh mana. Nggak cuma kesehatan fisik ya yang kita cek ke rumah sakit, tapi kesehatan mental untuk mempersiapkan pernikahan menuju gerbang kehidupan yang baru, yang insya Allah ya kita akan
sekali selamanya gitu kan. Jadi itu perlu banget disiapin, nggak cuma fisik tapi mental juga perlu banget disiapin. Ada beberapa loh wedding organizer, terutama JWS ya, kita nyiapin beberapa seminar atau webinar untuk persiapan mental para couples menuju ke pernikahan. Bener banget, apalagi kayak yang begitu-gitu tuh emang harus disiapin. Nah, nanti kalau udah dipersiapkan, baru kita langsung let's go ke KUA. Iya, menuju ke KUA. Poin penting yaitu adalah ke KUA, jangan sampai kalian lewatin. Untuk teman-teman, ke KUA dan juga Dukcapil merupakan hal yang sangat penting. Nah, kalau ke KUA biasanya sih buat yang agama Islam ya Kak. Betul. Untuk Dukcapil itu untuk yang non agama Islam. Nah, buat teman-teman biar nggak bingung, intinya kalian tinggal ke ketua RT ataupun RW setempat, abis itu teman-teman bilang kalian mau nikah di mana. Nanti akan dikasih tahu selanjutnya teman-teman mau ngapain. Seperti itu kan Kak? Iya, betul banget, karena ada beberapa nih calon couple, calon pengantin yang ada terjadi numpang nikah gitu biasanya, atau nikah beda kecamatan yang dimana itu perlu berkas-berkas tambahan di KUA gitu. Jadi nanti dari RT RW step-step selanjutnya akan dijelasin dan akan dapat arahan di sana. Betul. Jangan lupa ya teman-teman, harus ke KUA dan juga Dukcapil untuk menyiapkan dokumennya. Walaupun kesannya itu banyak banget, tapi kalau dikerjain berdua mah nggak akan kesusahan. Yang penting harus berdua Iya, ya. nggak akan kerasa capek. Betul. Nah, apalagi sih Kak biasanya kalau udah ke KUA. Nah, terakhir nih, sebelum terakhir Deng, kita akan menentukan panitia keluarga. Selanjutnya kita akan membahas tentang panitia keluarga. Nah, aku mau spill nih couples, kalau panitia keluarga itu bener-bener banget sih dibutuhin saat hari H, karena beberapa keputusan yang perlu diambil ketika hari H itu bukan WO yang mengambil keputusan, tapi dari pihak keluarga. Panitia keluarga udah dijelasin nih sama Kak Kirana. Habis itu hal yang terakhir yaitu adalah souvenir. Nah, souvenir ini merupakan hal yang paling penting juga yang harus kalian siapin. Nanti tamu undangannya pulang-pulang nggak bawa souvenir kan juga nggak ada kenang-kenangannya ya Kak. Intinya souvenirnya itu yang bisa dikenang aja deh sama nanti tamu-tamu undangannya. Jangan yang mahal-mahal, intinya teman-teman sesuaiin aja sama budgetnya lagi. Nah, dari hal yang tadi kita bahas, kira-kira teman-teman dicatat nggak? Jangan lupa loh, harus dicatat. Dan juga teman-teman harus terapin ya untuk persiapan pernikahan teman-teman. Anyways, jangan lupa ya untuk di like, di share, di komen, dan di subscribe channel YouTube-nya JWS Weddings. Sampai ketemu lagi di next video kita berdua. See you!